dari Prabowo yang kemudian menginstruksikan adanya pembentukan Koperasi Merah Putih, bahkan percepatan pembentukan ini. Ini sih katanya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat perdesaan. Gitu. Ada kekhawatiran kayak misalnya soal tengkulak itu sampai ke presiden gitu ya. Apakah geliat-geliat di desa-desa itu udah ada yang mau bikin koperasi kah gitu ya, atau misalnya mereka mendukung atau tidak? Naturally sebenarnya koperasi itu kan dari bawah ke atas gitu, bottom up gitu. Nah ketika ini dibalik skemanya, semua diberikan dari atas, konsepnya, skemanya, mekanismenya, sampai bidang usahanya pun dikasih dari atas gitu, itu tumbuh rasa memiliki nggak sih masyarakat yang... Tadi melihat pengelolaan Koperasi Merah Putih yang ternyata ada keterlibatan partai politik dan juga pembiayaannya ternyata pakai uang negara, APBN, APBD, APBDes, bahkan himbara nih. Betul. Gimana sikap Tempo? Hai, selamat datang di Jelasin Dong bersama Vindri Florentin. Saya Mamang Cesar. Saya Retno Sulistewati. Dan saya Goida Rahma. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Buat kalian yang mau baca tulisan-tulisan Tempo, bisa klik link di deskripsi. Dan jangan sebarkan dan jangan baca produk bajakan karena ada hak ciptanya. Ya, karena di Tempo.co banyak liputan penting dan menarik yang bisa diakses semua pelanggan Free ya? free. Ada juga sih sebenarnya untuk yang mau bayar, tapi yang bisa diakses untuk semua pembaca kita, salah satunya itu laporan soal negosiasi Indonesia sama Amerika Serikat. Masih ongoing ya. Betul, karena kemarin sudah diterapkan tarif impor 32%, kemudian Indonesia mencoba melobi, dan akhirnya Amerika Serikat bertemu sama perwakilan Indonesia, terus mereka komentarin banyak banget. Mulai dari Kris, GPN, sampai ke Mangga 2. Lengkapnya, detailnya bisa dibaca di Tempo.co. Kalau yang untuk pelanggan berbayar kita? Di harian ini kita punya cerita soal protes Amerika terhadap Kris Indonesia nih. Walaupun ada di free content, yang berlangganan ini lebih dalam lah gitu ya. Dan juga soal harga emas yang terus melambung naik harganya. Nah ini kalau di mingguan nih ada yang seru. Ini yang jadi pembahasan kita minggu ini nih. Dijelasin dong. Itu soal Koperasi Desa Merah Putih gitu. Ini seru banget karena selalu ada acaranya hampir tiap minggu nih, sosialisasi dan segala macamnya. Nah kita pengen mengulas lebih dalam nih, program apa lagi sih nih? Itu ada di tulisan kita minggu ini. Nah tapi kita mau jelasin juga di sini apa sih kontroversinya, karena kita dengar-dengar nih Bunda Goida nih punya informasi soal kontroversi di balik Koperasi Merah Putih. Ternyata ada apa? Jelasin dong. Nah ya Vin, mungkin di sebulan terakhir ini lagi rame banget gitu ya pemberitaan soal Koperasi Merah Putih ini. Ini memang sudah ada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 ini memerintahkan untuk percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih ini apa? Jadi ini adalah koperasi yang nanti ditempatkan di setiap desa. Jadi satu desa ada satu koperasi ini, jumlahnya ada 80.000 koperasi, dan ini nanti udah ditentukan nih sama pemerintah, mulai dari mekanisme petunjuk pelaksanaannya, kemudian pendiriannya, nanti jenis usahanya apa saja, terus syarat-syarat pengurusnya semua sudah ditentukan secara terstruktur ya gitu dari pemerintah, atau kita dengar istilahnya top down. Nah ini untuk nanti bisa diwujudkan sama kepala desa, perangkat desa gitu, dan mereka bilang sih akan ada musyawarah desa untuk ini juga. Nah itu nanti sebelum nanti mereka akan meluncur bersama di tanggal 12 Juli atau Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2025 gitu. Nah yang menarik di program ini ada banyak keganjilan gitu, mulai dari pengampu kebijakannya gitu ya, kabarnya ada lompat gitu ya, ada saling menyeberang antar kementerian gitu ya, kemudian juga ada banyak pemain-pemain nih gitu yang ingin terlibat gitu ya di sini gitu ya, karena ini proyek besar, tadi 80.000 koperasi dan dengan anggaran yang besar juga, perkiraannya 400 triliun ya Mas. Ya nanti gua jelasin lah. Nah 400 triliun tuh. Nah dan itu masalah berikutnya adalah soal anggarannya. Apakah ini dari APBN, dan kemudian juga kabarnya juga menyeret himbara untuk
lagi-lagi ikut berkontribusi gitu untuk mendanai ini gitu, Vin. Menarik, tapi tadi gue mau nyorotin sedikit soal percepatannya. Sampai deadline-nya 12 Juli itu kira-kira 80 harian lah ya dari sekarang, hari sekarang kita tapping. Apa Mbak Retno yang sudah dipersiapkan pemerintah sampai mengisi waktu mereka sampai deadline-nya tipis ini? Ya, jadi Senin kemarin itu ada peluncuran platform gitu. Ini jadi aplikasi buat koperasi daerah yang akan mendaftarkan diri gitu kepada pemerintah. Jadi mereka harus menyampaikan datanya berasal dari provinsi mana, kabupaten mana, kota mana. Sampai di situ juga tersedia daftar notaris yang tersedia gitu ya, yang tersedia di daerah tersebut gitu ya, untuk mereka melegalisasi dari koperasinya tersebut. Jadi ini akan menjadi pusat data gitu ya buat pemerintah untuk jadi pusat data nasional gitu untuk mendata koperasi-koperasi tadi yang sebanyak 80.000 tadi gitu. Targetnya jadi pemerintah masih punya waktu berapa bulan ya? Sekitar 80 hari. 2 bulan lebih ya, 2,5 bulan lah ya. 2,5 bulan untuk menuju ke 12 Juli. Sebenarnya sih tidak harus langsung saat ini juga semua mendaftar gitu, tapi bisa bertahap gitu. Tapi targetnya di 12 Juli nanti ketika launching program ini, itu semua desa, satu desa satu koperasi itu sudah terdaftar semua gitu. Targetnya seperti itu. Kita lihat nanti gimana daerah, euforia di daerah gitu, mereka mendaftarkan koperasinya. Nah, sebelum lebih jauh lagi nih, sebenarnya gue penasaran nih. Kalau dari penelusuran kalian ini sebenarnya apa pentingnya sih kita bikin koperasi merah putih? Karena kan sebelumnya sebenarnya program koperasi ini cenderung apa ya, stagnan gitu ya di daerah-daerah itu, dan bahkan banyak cerita-cerita fraud gitu ya dan masalah di koperasi-koperasi ini sebenarnya. Oke, ini kalau kita bicara dari narasinya pemerintah ya gitu, dan ini awalnya dari Ratas, dari Prabowo yang kemudian menginstruksikan adanya pembentukan koperasi merah putih, bahkan percepatan pembentukan ini. Ini sih katanya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat perdesaan. Gitu, ada kekhawatiran kayak misalnya soal tengkulak itu sampai ke presiden gitu ya. Apalagi program swasembada pangan itu jadi program prioritas kan di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Jadi menurut pemerintah butuh kemandirian ekonomi di desa gitu ya, yang juga bisa mensejahterakan masyarakat. Makanya mereka kemudian membuat gagasan koperasi desa merah putih ini. Ya, secara gagasan bagus gitu kan. Nah ini yang kemudian tadi kalau misalnya Mamang tanya ya, kan pernah ada kasus-kasus sebelumnya. Kita tahu ya kalau misalnya koperasi di desa itu kita sebelumnya kenal zaman Orde Baru ya Mbak ya, itu ada namanya KUD gitu ya, Koperasi Unit Desa. Nah ini memang udah nggak terdengar lagi mungkin ya sekarang gitu ya. Nah ini yang juga tadi Mbak Retno sebut gitu, di saat pendaftaran pemerintah pun memberikan 3 opsi untuk pendaftaran. Ada 3 jenis nih, ada koperasi baru, bisa membuat baru gitu ya, 1 koperasi pengembangan, 3 namanya revitalisasi. Revitalisasi ini tadi koperasi-koperasi yang udah nggak aktif itu mereka bisa gitu mengaktifasi diri dengan ya kayak rebranding gitu ya, dan menjadi koperasi merah putih gitu. Nah jadi ini yang coba diakomodasi lah gitu dengan program koperasi desa merah putih ini gitu Mang. Nah sebenarnya kalau kita dengar maksudnya itu niatnya baik juga ya, seperti kata Sudaryono, semua itu untuk rakyat ya. Tapi ada kekhawatiran juga, ada kekhawatiran kan gitu. Karena gini, sebenarnya sekarang pun di desa itu sudah ada semacam koperasi ya yang sudah jalan, kayak BUMDes, BUMD ya, Badan Usaha Desa itu kan sebenarnya juga bergerak di bidang-bidang yang akan disasar oleh koperasi ini gitu. Ada Gapoktan juga yang sebenarnya juga melakukan aktivitas yang mirip-mirip juga gitu. Dikhawatirkan ini akan redundant gitu, atau apakah Gapoktan ini akan harus nyebrang menjadi koperasi merah putih semua gitu. Itu yang jadi pertanyaan di tingkat bawah gitu. Ada juga sebenarnya kekhawatiran karena tadi semua koperasi desa merah putih ini dibentuknya, dirancangnya itu top down dari pemerintah, ngatur ABCDE untuk di desa. Selama ini prakteknya ketika koperasi bisa benar-benar beroperasi dengan baik, itu koperasi-koperasi yang bottom up.
Ya, Jadi memang atas anggotanya juga inisiasi aktif ya. anggotanya memang mereka mau bikin koperasinya. Betul. Karena balik lagi ternyata kunci koperasi bisa sukses adalah pemimpinnya. Jadi kalau misalnya pemimpinnya memang benar-benar niat ngurusin koperasinya dan memang itu inisiasinya datang dari masyarakat sekitar, pasarnya terbuka di masyarakat sekitar, baru dia bisa bergerak dengan baik. Ketika diatur sama pemerintah sekarang dari atas, ada kekhawatiran ini malah nggak jalan dan akhirnya nanti modal yang sudah dikeluarkan berapa triliun? 400 triliun itu mubazir. Nah, ini juga yang jadi sorotan sebenarnya karena biasanya koperasi itu kan dari anggota untuk anggota ya. Jadi artinya anggota ini membayar sejumlah iuran untuk operasinya koperasi yang hasilnya untuk anggota lagi. Nah, kalau sekarang di Koperasi Merah Putih ini agak menarik karena pendanaannya ini melibatkan banyak pihak nih. Dari APBN ya, bahkan APBD, juga sampai ke Himbara gitu ya. Kalau kita lihat memang dari beberapa kali liputan ini ada angkanya ini masih bergerak-gerak terus nih, sebenarnya butuhnya berapa sih satu koperasi. Waktu itu Menko Pangan ya Zulkifli Hasan tuh sempat sebut satu koperasi itu kan sekitar 3 sampai 5 miliar. Itulah yang akhirnya kalau dihitung-hitung dikalikan 80.000 ya jadinya 400 triliun, gede itu ya kan. Tapi kemarin Wakil Menteri Desa itu Ahmad Riza Patria bilang satu koperasi itu sekitar 2 sampai 3 miliar. Berubah lagi ini. Dan ada kemudahan misalnya koperasi ini bisa pakai lahan punya pemerintah. Jadi nggak usah sewa misalnya kayak begitu. Dan dari mana dananya? Ya, dari mana uangnya nih? Semua juga nanya kan? Itu ada yang bilang awalnya itu pemerintah itu bilang ada sebagian dari APBN. APBD juga dilibatkan untuk apa? Misalnya untuk bikin akte. Akte itu satu koperasi 2,5 juta ya Mbak Retno ya? Sekitar 2 sampai 3 juta. Nah, 2 sampai 3 juta itu dari APBD. Terus sisanya yang sampai miliaran ini dari mana? Nah, ini juga kalau kita baca di Inpres ada perlibatan Himbara. Di mana akhirnya koperasi bisa mendapatkan permodalan dari Himbara yang nantinya cicilannya bisa menggunakan dana desa gitu. Betul gitu, Goy? Cicilan pengembalian. Jadi pinjaman statusnya ya? Iya, gimana Goy? Oke, ini tadi sebelum lebih jauh ke Himbara ya, gue mau nebelin bagian tadi untuk pembiayaan notaris ya, Mang. Itu betul dari APBD tingkat 2 ya, Tingkat Mbak 2, ya. betul. Dari kabupaten kota itu ada namanya pos anggaran bantuan tidak terduga. Nah, itu diambil dari situ. Ini juga jadi banyak sorotan karena katanya pos bantuan tidak terduga itu harusnya diperuntukkan untuk keadaan-keadaan darurat. Betul. Contohnya bencana gitu. Nah, apakah ini masuk untuk penggunaan itu? Nah, itu lagi-lagi jadi pertanyaan. Nah, oke, sekarang lanjut ke Himbara ya, Mang. Himbara ini juga memang ada jelas banget, Vin, di Inpres itu ya disebutkan bahwa itu di bawah koordinasi Kementerian BUMN harus mengorkestrasikan Himbara agar bisa mendukung pembiayaan untuk Koperasi Merah Putih. Nah, di situ ada 2 skema yang disebut. Pertama itu skema channeling untuk modal awal. Ya. Nah, ini jadi ini melalui APBN gitu ya. Nanti ada dana yang diberikan ke Himbara, kemudian nanti disalurkan ke Koperasi Merah Putih. Kedua itu disebut ada namanya skema executing. Nah, kalau executing ini langsung jadi dari Himbara ke koperasi tersebut. Nah, untuk detailnya itu nanti kita bisa baca di majalah Tempo, nggak di spill semuanya di sini. Tapi bisa di-spill dong, efeknya apa buat Himbara diminta ditodong terus nih sama pemerintah buat bayain program A, inilah itulah. Oke. Ini dari beberapa info yang kita dapat ya, gitu dari mana? Ini dari kalangan-kalangan kawan-kawan di para perbankan Himbara inilah ya, gitu. Para bankir lah ya. Ya, para bankir inilah ya. Ada keresahan sih memang gitu di dalam. Karena satu nih yang jadi concern, pembiayaan untuk koperasi saat ini pun sebenarnya udah ada dari mereka, dan itu NPL-nya ternyata tinggi banget guys. Berapa Bahkan tuh? sampai di atas 8%. NPL yang aman itu di bawah 5% kan untuk dari OJK. Nah, ini mereka sampai di atas 8%. Nah, belum lagi tadi tuh kan koperasinya ada koperasi baru ya, ada koperasi revitalisasi, ada koperasi pengembangan. Nah, untuk koperasi-koperasi baru terutama kan ini mereka juga ada risiko yang nggak kecil gitu ketika mereka menyalurkan ke koperasi-koperasi atau
mereka ini belum punya catatan portofolio pinjaman di perbankan gitu ya. Ini menjadi satu risiko tersendiri gitu. Nah, belum lagi tadi nih ketika pembayarannya juga belum jelas gitu, sumber usahanya tuh nanti menghasilkan berapa kayak gitu. Walaupun ya klaimnya gitu ya dari Wamentan ya, Mang ya bilang katanya keuntungannya itu bisa sampai 90% katanya. Ya. Nah, kalau kata Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi itu 1 tahun bisa 1 miliar ya. Jadi Per koperasi ya. per koperasi. Jadi bisa dihimpun berapa tadi? 80 triliun. 80 triliun kalau 80.000 koperasi. Nah, Tapi yang menarik, kemarin tidak ada perwakilan dari perbankan di rapat koordinasi tentang betul. Koperasi Merah Putih ini. Ini rapat kapan nih? Rapat hari Senin kemarin. Selasa. Ya. Apakah itu menandakan Mereka sendiri masih bingung atau masih bingung atau Tapi kan pemerintah biasanya memang mengambil yang positif-positifnya aja nih. Untung sekian gitu. Ini jadi risiko juga ada karena tadi perbankan juga sebenarnya udah membantu Himbara ya khususnya Bank BUMN itu udah membiayai banyak program pemerintah gitu. Jadi ketika ini kembali ada lagi program yang harus dibiayai, tentunya akan menambah beban mereka gitu. Nah, kemudian tadi balik lagi soal usaha yang dijalankan sama koperasi ini tuh sebenarnya juga bukan usaha yang baru ya, atau yang terobosan atau inovatif gitu sebenarnya. Apa aja tuh? Nah, jadi mereka itu ada di impresnya itu ya, kayak jenis-jenis usaha yang bisa dijalankan. Yang pertama itu jenis usaha yang bisa mensejahterakan kebutuhan pangan pokok. Jadi kayak misalnya beras murah, beras SPHP gitu ya, minyak kita. Nah, ini jadi bekerja sama dengan Bulog. Kemudian yang kedua ada layanan kesehatan dan obat murah, itu bekerja sama dengan Kimia Farma. Nah, jadi ini yang mengorkestrasi Kementerian BUMN nih. Kemudian ada juga untuk layanan logistik, cold storage itu misalnya kerjasama sama Pos Indonesia, semacam itu. Nah, kemudian jadi gerainya gitu ya. Ada jadi gerainya gitu. Agennya kali gitu ya, Mbak ya. Nah, kemudian koperasi ini dipersilakan untuk membuat tadi itu kayak semacam kegiatan usaha wajib gitu bilangnya. Nanti mereka juga bisa mengidentifikasi jenis usaha yang sesuai dengan karakteristik unggulan desa mereka. Misalnya apakah mereka unggul di koperasi pertanian. Pertanian ini juga nanti bisa di breakdown lagi komoditasnya apa. Misalnya mungkin tadi padi kah atau misalnya sayuran gitu ya. Kemudian nanti ada misalnya dia koperasi perikanan, itu juga bisa. Nah, jadi tadi nih skema-skema usahanya sudah ditentukan dan ada juga yang bisa diidentifikasi sendiri. Selama ini kan seperti yang Vindri sebut tadi bahwa koperasi itu akan sukses kalau dia lahir dari masyarakat sendiri gitu, bottom up gitu ya. Nah, ketika semuanya top down, termasuk tadi bidang usahanya pun ditentukan oleh pemerintah gitu. Gimana gitu, apakah itu sesuai dengan karakteristik atau potensi di daerah masing-masing? Itu kan jadi problem sendiri juga gitu ketika dia harus menjadi gerainya Kimia Farma atau dia menjadi gerainya dari Bulog gitu. Apakah itu cocok pas dengan warga di semua desa gitu? Kan masing-masing beda-beda gitu ya. Daerah nelayan misalnya, apakah mereka cocok dengan bidang usaha itu gitu? Itu ya belum tentu semua bisa dipukul rata gitu kan. Dan memang yang dipertaruhkan ini sebenarnya dana yang nggak kecil gitu ya. Apalagi APBN kita juga udah cekak banget nih kalau kita baca laporan-laporan beberapa pekan yang lalu gitu ya, laporan-laporan di Tempo. Itu kan sebenarnya kita udah penerimaan kita aja di awal tahun itu nggak sebaik sebelum-sebelumnya nih gitu ya. Ditambah lagi dengan program yang serba belanja gitu ya, makan bergizi gratis yang ternyata akhirnya banyak jadi bancakan gitu. Dan jadi masalah itu belanjanya gede. Ditambah lagi belum beres MBG, koperasi ini juga gede gitu ya, dan sekarang melibatkan lagi Himbara gitu ya. Nah, sebenarnya kan selain Himbara juga gue kalau nggak salah mau menarik CSR juga ya kalau nggak salah. Iya, dibuka pintu CSR untuk kalau CSR berarti dari perusahaan-perusahaan ya, dari korporasi untuk bisa masuk ke dalam program ini, karena memang kebutuhannya bukan hanya untuk operasional aja, tapi juga tadi ada kebutuhan untuk operasional itu maksudnya jalannya usaha, kemudian pembangunan gedung atau bangunan koperasi gitu ya, lahan, air, listrik, tapi juga ada biaya yang harus dikeluarkan, ada pendampingan, ada pelatihan gitu ya, yang katanya juga jumlahnya kan
ratusan ribu gitu yang harus disebar ke desa-desa. Ada 80.000 koperasi tadi kan. Nah itu butuh tidak sedikit, belum lagi biaya pegawai gitu ya. Jadi memang ini butuh apa ya, gotong royong dana yang banyak ya. Kalau pendampingan tuh kalau nggak salah mau minta tambahan anggaran ya. Iya, Kementerian Koperasi udah konfirmasi bilang bahwa butuh banget nih pendampingan karena mereka khawatir fraud tadi kan, dengan segala risiko-risiko yang ada melihat koperasi yang berjalan selama ini pengalamannya. Tapi pas ditanya, Pak, uangnya dari mana untuk pelatihan? Karena 200.000 orang kira-kira untuk mendampingi setiap koperasi, lagi dihitung katanya, lagi minta ke Kementerian Keuangan. Tapi aku udah konfirmasi, dia bilang masih nunggu ACC lah dari Kementerian Keuangan, karena sekarang posisinya kan semua kementerian lagi disuruh pangkas anggaran. Sri Mulyani itu udah dikasih instruksi untuk mencari pembiayaan untuk program ini sebenarnya gimana pusingnya. Tapi apa mungkin dari efisiensi itu geser-geser anggaran teman? Nah itu sampai sekarang masih belum ya, karena kalau kita ngobrol dengan teman-teman di DPR ya, itu kan seharusnya kalau mau menggeser anggaran, jadi efisiensi sudah, terus mau digunakan untuk apa itu kan harus lapor lagi nih ke penggunaannya ya, gitu ya. Pos mananya kemana harus lapor lagi ke DPR yang punya hak budget, dan ini belum ada sampai sekarang, sehingga sampai kemarin kita kejar pun apakah ada efisiensi belum jelas juga sebenarnya gitu ya. Nah soal pembiayaan ini akhirnya memicu kekhawatiran juga buat bagi desa-desa itu ya. Mereka khawatir kalau nanti dana desa pun kepake gitu, kepake untuk bayar utang, nyicil utang, atau bahkan kepake untuk biaya operasional sendiri gitu. Sementara mereka sudah punya penggunaan budgeting gitu ya, anggaran akan dipakai untuk memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan dan sebagainya. Mereka khawatir kalau apa yang sudah dianggarkan ini harus kegeser untuk koperasi desa gitu. Betul. Karena persoalan pembiayaan yang belum ada kejelasan ini gitu. Kita kan sebenarnya udah kirim beberapa reporter ke daerah ya Mbak. Nah itu gimana Mbak hasilnya? Apakah geliat-geliat di desa-desa itu udah ada yang mau bikin koperasi kah gitu ya? Atau misalnya mereka mendukung atau tidak gitu? Mungkin Goida atau Mbak Retno. Sejauh ini sih karena platformnya baru dibuka ya kemarin, jadi ada euforia memang di daerah-daerah untuk mendirikan, tapi baru sebatas pendirian. Jadi mereka baru kumpul mendirikan koperasi, ada Musdes itu ya, betul, musyawarah desa yang difasilitasi oleh kepala desa gitu ya, mendirikan dan kemudian membentuk kepengurusan. Baru pada tahap itu. Nah, tahap selanjutnya sebenarnya legalisasi ke notaris itu yang kabarnya akan dibiayai menggunakan APBD tadi ya. Betul. Gitu. Baru sebatas itu, belum ada pergerakan yang lebih progres gitu. Cuma kekhawatiran tadi muncul bahwa nanti pakai duit apa nih? Jangan-jangan duit dana desa kepake juga gitu. Tapi kabarnya di beberapa desa udah ada yang sampai posting itu struktur bahwa udah jadi nih koperasi desa Merah Putih, Goy. Ya, bukan hanya strukturnya, Vin, tapi juga udah ada nih, kita dapat ya gitu di penelusuran kita, udah ada yang posting pelangnya gitu ya, pelang koperasi Merah Putih gitu ya. Ini ada di sebuah desa di Sumatera Barat ya. Kita juga udah kirim reporter kita ke sana untuk reportase langsung. Hasilnya nanti di majalah Tempo. Pelangnya udah ada gedungnya juga. Ini dia masih telahan gitu ya. Jadi kayak akan proses pembangunan juga kayaknya. Nah nanti di situ sudah diresmikan ya sama kepala desanya kalau ini akan adalah lokasi tempat Koperasi Merah Putih nantinya berdiri, semacam itu. Tapi benar nggak sih kita dengar pengurusnya Koperasi Merah Putih yang tadi itu terafiliasi sama partai politik? Ada, Vin. Jadi memang ada nih kita mendapat informasi titipan-titipan dari partai politik lah ya gitu, afiliasi partai politik ke kepala desa gitu ya untuk ikut berpartisipasi atau menjadi terlibat lah ya menjadi pengurus gitu di Koperasi Merah Putih ini. Ini parpol apa? Pendukung presiden nggak? Geng 58% lah ya. Tapi intinya pokoknya bacalah nanti di majalah Tempo lengkapnya. Buset, kita digantung terus nih sama Goida. Kita ke Mbak Retno aja kalau gitu, Mbak. Di daerah lain persiapannya kayak gimana? Apa benar juga di daerah lain terafiliasi juga sama partai politik? Banyak titip-titip ya? Ada cerita juga. Ada satu desa di Jawa Barat nih ya. Kalau tadi Goida kan di Sumatera Barat, ini di Jawa Barat.
Jadi pada saat pembentukan pengurus mulai nitip lah dari partai biru lah, partai ini nitip gitu. Tapi si kepala desa mengakunya tidak mengakomodasi, tapi kita lihat aja susunan pengurusnya apakah dari partai-partai itu atau tidak gitu. Ini dia ketika diwawancara sama reporter kita, dia ngakunya enggak, kita akan buka rekrutmen terbuka, transparan gitu. Tapi kan kita belum lihat daftarnya apa benar tanpa partai politik yang nitip-nitip tadi atau memang benar dia melakukan rekrutmen secara terbuka gitu kan. Nanti akan kelihatan. Cuman sampai hari ini belum keluar susunan kepengurusan yang dia maksud gitu. Kita cek 12 Juli ya kalau benar-benar jadi launching koperasinya. Nggak sampai 12 Juli, harusnya ketika dia masuk mendaftarkan ke notaris untuk proses legalisasi itu kan kepengurusan harus sudah ada gitu. Tapi artinya bahwa upaya untuk nitip-nitip itu seru, rame gitu. Tadi Mbak Retno nyinggung-nyinggung partai biru nih. Partai biru yang mana nih Mbak? Yang di Spill Goida tadi. Oh, yang keganjilan itu ya? 58%. Nah, Goy, apa tadi? Dari awal udah bilang ada keganjilan apa ini? Bener-bener. Ini kita agak narik mundur ya, bukan narik mundur, narik ke belakang gitu ya sedikit. Kalau ini bentukan koperasi Merah Putih ini itu kalau lihat Inpres itu ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kok bisa? Nah, Ibrang kan? bagus. Harusnya itu koperasi itu kan di bawahnya Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ya. Betul. Jadi kalau misalnya bicara tupoksi ya berdasarkan wewenang pemerintahan gitu, ini seharusnya Kementerian Koperasi, Kementerian Desa yang menjadi pelaksana itu ada di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Masyarakat. Di bawahnya Caimin guys. Nah ini tapi ternyata koordinasinya sekarang bahkan satgasnya itu berada di bawah Kemenko Pangan, Zulkifli Hasan. Nah biru ya. Ini mungkin biru yang tadi dimaksud Mbak Retno. Nah di situ keganjilannya emang harusnya kan di bawah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat gitu, tapi sekarang malah berada di bawah koordinasi satgasnya itu di Kemenko Pangan. Nah eksekutornya ini kan kita tahu Menteri Desa itu Yandri Susanto. Nah tadi Menko Pangan Zulkifli Hasan. Wah, satu kapal. Sama-sama biru darahnya. Iya, kalau Cak Imin kan beda warna. Nah informasi yang kita dapat gitu memang sengaja dibuat begitu karena supaya koordinasinya mudah, karena kan mereka satu partai biru tadi gitu. Waduh. Jadi langsung di bawah koordinasi Pak Ketum gitu. Biar lancar lah ya. Biar lancar. Mbak Retno, terakhir, tadi melihat pengelolaan koperasi Merah Putih yang ternyata ada keterlibatan partai politik dan juga pembiayaannya ternyata pakai uang negara, APBN, APBD, APBDes, bahkan Himbara nih. Betul. Gimana sikap Tempo? Ya, pasti kan penggunaan dana publik ya, APBN, APBD, dana Himbara segala macam itu penggunaannya harus prudent, harus akuntabel, harus transparan gitu ya. Nah, ketika itu dikelola oleh pejabat negara yang terafiliasi dengan partai politik, kita boleh khawatir dong bahwa nanti akan ada potensi penyimpangan, ada fraud dan segala macam karena kita punya bayang-bayang masa lalu. Kita punya pengalaman buruk tentang berjalannya koperasi di masa Orde Baru gitu yang banyak sekali penyimpangan gitu. Kita nggak ingin itu terulang kembali gitu ya. Nah yang kedua dampak bagi Himbara. Dengan data perbankan sekarang bahwa NPL koperasi itu mencapai 8% gitu ya. Dengan adanya koperasi Merah Putih yang sebagian besar akan baru gitu ya. Belum ada record bagaimana perjalanan mereka, bagaimana usaha mereka, apakah akan sustain, apakah akan rugi atau untung. Belum ada kejelasan tentang itu, artinya punya potensi juga gitu untuk meningkatkan NPL buat Himbara ini gitu. Terus yang ketiga sifatnya yang top down itu loh, itu yang jadi keluhan oleh banyak pihak sebenarnya. Naturally sebenarnya koperasi itu kan dari bawah ke atas gitu, bottom up gitu. Nah ketika ini dibalik skemanya, semua diberikan dari atas, konsepnya, skemanya, mekanismenya, sampai bidang usahanya pun dikasih dari atas gitu. Itu tumbuh rasa memiliki nggak sih masyarakat yang
masyarakat desa tersebut gitu. Itu ada kekhawatiran juga seperti itu gitu. Jadi ya banyak problemnya gitu. Ya, selain itu juga jangan sampai ini jadi kayak ajang bancakan ya bagi teman-teman partai politik, dan juga jadi ajang balas jasa, bentuk rasa terima kasih gitu ya atas dukungannya kepala-kepala desa. Kan kalau ingat waktu pemilu kemarin ada tuh ya berbondong-bondong gitu ya ke Bawa Jakarta. berapa bis? Ratusan bis ya. Masa ya untuk mendukung tadi geng 58%. Mantap, Goy. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.